Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Olivia Putri, NPM 214111165. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT value chain. Pengertian dari analisis SWOT. Analisis SWOT adalah strength, weakness, opportunities, threats, yang merupakan metode untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Dalam strategi pemasaran, analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat, membangun kekuatan, mengatasi kelemahan, dan mengeksploitasi peluang, serta menghadapi ancaman yang dimiliki dan dihadapi dalam memasarkan produknya. Manfaat analisis SWOT: mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif dan memperbaiki kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang membantu dalam merancang strategi pemasaran yang responsif terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis, membantu dalam perencanaan strategis dengan memprioritaskan faktor-faktor SWOT dan mengembangkan strategi berdasarkan analisis SWOT, memudahkan pengambilan keputusan dengan memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai adalah proses di mana perusahaan mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukungnya yang menambah nilai pada produk akhir, kemudian menganalisis kegiatan ini untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi produk. Analisis rantai nilai adalah alat strategi yang digunakan untuk menganalisis aktivitas internal perusahaan. Analisis rantai nilai dapat membantu perusahaan untuk fokus kepada strategi yang dipilih oleh perusahaan dan berusaha untuk meraih keunggulan kompetitif. Fungsi rantai nilai. Fungsi penerapan rantai nilai. Yang pertama ada mempertahankan loyalitas dengan terus menciptakan nilai yang unggul. Yang kedua ada mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dalam sistem produksi sehingga kita dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan aktivitas yang terdapat dalam perusahaan. Yang ketiga, perusahaan mendapatkan pemasukan dalam waktu panjang. Yang keempat, mempermudah perusahaan untuk penelitian dan pengembangan terhadap produk. Yang kelima, membantu merancang produk sehingga produk berkualitas dan proses pemasarannya lancar. Yang keenam, membantu perusahaan dalam proses produksi, terutama terkait efisiensi biaya dan jumlah produk. Yang ketujuh, meningkatkan peluang pasar dan proses penjualan produk. Yang terakhir, ada memfokuskan pada area kunci di mana penciptaan nilai bisa dimaksimalkan. Dua jenis aktivitas rantai nilai. Aktivitas primer. Logistik masukan inbound logistik, yaitu aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan menyebarkan masukan. Yang kedua ada logistik keluaran, outbound logistik, yaitu aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penyebaran produk atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga ada operation, yaitu aktivitas yang transformasikan masukan menjadi keluaran berupa produk akhir. Yang keempat, ada pemasaran dan penjualan, marketing dan sales,
yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan seperti promosi dan sebagainya. Yang terakhir ada layanan atau servis, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan layanan untuk meningkatkan pemeliharaan produk, seperti pelatihan, perbaikan, dan perawatan. Selanjutnya, ada aktivitas pendamping. Yang pertama ada infrastruktur perusahaan. Adalah kegiatan yang terkait dengan biaya serta aset dan berhubungan dengan manajemen umum, akuntansi keuangan, keamanan, dan keselamatan sistem informasi. Yang kedua ada pengadaan. Adalah kegiatan yang terkait dengan cara memperoleh sumber daya. Contohnya fungsi pembelian yang berguna dalam rantai nilai perusahaan. Yang ketiga ada pengembangan teknologi. Adalah kegiatan yang terkait biaya dengan produk, perbaikan proses, perancangan peralatan, pengembangan perangkat lunak komputer, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, hingga pengembangan dukungan sistem berbasis komputer. Yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi untuk semua tipe personel terhadap mengembangkan tingkat keahlian pekerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.